Bismillah, kali ini kita akan mereview series Bidadari Bermata Bening diangkat dari novel Habibur Rahman El-Shirazi. Aina baru saja selesai menyuapi ibunya roti kegemarannya, kemudian mereka sholat berjamaah bareng. Ketika selesai sholat, Aina melihat ibunya tidak kunjung bangun dari sujudnya. Ternyata ibunya sudah meninggal dunia. Aina sangat sedih. Dia kehilangan ibunya satu-satunya. Ibunya pergi untuk selamanya. Selanjutnya Aina diantarkan Pak D-nya untuk mondok di pesantren Kiai Sobron. Aina dites hafalan Quran dan hadisnya. Kiai Sobron dan Nyai sangat kagum dengan hafalan Aina. Setelah pamit dengan Pak D-nya, Aina dikenalkan di depan kelas oleh Kiai Sobron. Teman-teman Aina welcome dengan kehadiran Aina. Rohmatun mengajak Aina ke kamarnya karena mereka satu kamar. Esoknya adalah acara penyambutan Gus Afif yang pulang dari Al-Azhar, anak bungsu dari Kiai Sobron. Neng dan teman-temannya sangat antusias. Di sisi lain, Aina sibuk di dapur sambil menjaga Gus Noval. Sedangkan Gus Afif memilih lewat pintu lain karena dia tidak suka disambut berlebihan. Tanpa sepengetahuan Aina, Gus Noval keluar. Aina mencarinya. Hampir saja Gus Noval tertimpa reruntuhan bambu. Aina melindunginya. Secara bersamaan, Gus Afif melindungi mereka. Ternyata Aina dan Gus Afif ditakdirkan Allah bertemu di sana. Selanjutnya mereka mencari cara bagaimana Gus Afif bisa masuk tanpa ketahuan. Akhirnya Gus Afif pura-pura mengantar makanan sambil menutupi wajahnya. Dan kemudian dia minta maaf kepada semua orang karena tidak masuk lewat pintu depan. Scene berlanjut. Gus Afif bercerita tentang cita-citanya kepada orang tuanya. Dia akan membuat bisnis. Selanjutnya Gus Afif membantu Aina menjaga Gus Nova kecil, ditemani juga oleh teman Gus Afif di sana. Mereka melakukan obrolan ringan. Neng yang melihat itu tampak tidak senang. Scene berlanjut pada pertandingan silat antara Neng dan Aina. Pertandingan tersebut tampak sengit dan dimenangkan oleh Aina. Semua penonton bersorak bahagia. Esoknya Gus Afif menemukan buku Rama dan Sinta dan di sana ternyata buku Aina. Aina lagi sibuk mencari buku tersebut dan Gus Afif menyerahkan kepada Aina. Selanjutnya Aina menceritakan tentang kisah Rama dan Sinta di sana. Gus Afif tertarik mendengar cerita tersebut dan meminjam bukunya. Film berlanjut. Malamnya di pondok pesantren, itu acara pengumuman pemuncak siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan itu Aina. Gus Afif mempersilahkan Aina maju ke depan. Semua penonton bersorak bahagia dan bangga. Dan ketika disuruh atau diminta orang tua Aina maju, Aina tampak sedih. Dia seolah melihat ibunya tersenyum padanya. Bu Nyai dengan baik hati mewakili orang tua Aina. Scene berlanjut. Neng tampak tidak suka ketika melihat Gus Afif diam-diam menyerahkan hadiah untuk Aina, yaitu mushaf yang cantik. Di sisi lain, Kiai Sobron menceritakan dan merekomendasikan Aina pada Ustadz Yusuf. Selanjutnya, Neng yang mendengar sedikit potongan cerita Ustadz Yusuf dan Kiai Sobron mengambil kesimpulan yang salah dan menyebarkan fitnah tentang Aina, mengatakan Aina anak haram. Aina yang mendengar hal tersebut jelas tidak terima. Terjadi pertengkaran antara mereka. Ketika mereka bertengkar, Ustazah mendamaikan dan Aina berbalik. Neng berniat menyiram Aina, malah yang kena Gus Afif. Esoknya semua santri pulang kecuali Aina dan Rohmatun. Scene berlanjut. Kiai Sobron memanggil Aina dan menyampaikan bahwa Ustadz Yusuf melamar Aina. Aina kaget dan film bersambung.